Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu RI mengidentifikasi 130 kasus dugaan politik uang yang terjadi selama masa tenang sampai hari pemungutan suara pada Pilkada 2024. Yang diantaranya ada 121 pelanggaran terjadi saat masa tenang, 71 diantaranya dugaan peristiwa pembagian uang. Sementara itu terdapat 9 kasus politik uang yang terjadi saat hari pemungutan suara. Peristiwa pembagian uang selama Pilkada 2024 berpotensi dikenakan pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan ancaman pidana penjara antara 36 sampai 72 bulan dan denda antara 200 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah. Dan seperti disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja bahwa baik pemberi maupun penerima dapat dipidana. Berbeda dengan pemilu yang hanya pemberi saja yang dipidana. Money politik atau politik uang nampaknya sudah menjadi agenda wajib para calon-calon pemimpin untuk memenangkan hati para warganya. Setelah digonjang-ganjing pilihan politiknya, apakah masyarakat akan senantiasa dengan mudahnya tergiur dan tergoda oleh iming-iming berupa uang atau sembako lainnya? Ataukah mereka sudah terbiasa dengan pola-pola semacam ini sehingga tidak terpikat sama sekali? Dan halo sahabat Manggu, di video kali ini kita akan membahas tentang money politics dan segala hal yang ada di dalamnya. Kalau kalian penasaran dengan pembahasan kali ini, yuk tonton sampai habis. Sebelum kita bahas lebih dalam soal politik uang, mari kita bedah terlebih dahulu makna dari kata politik dan uang. Dalam buku Political Marketing, Strategi Pemasaran dalam Mempengaruhi Keputusan Pemilihan karya Ibu Dr. Haji Alfi Purwanti Alwi SEMM CMM CKNR, disebutkan bahwa politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang memiliki arti kota yang berstatus negara, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan city state. Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang baik. Pada waktu itu, Aristoteles menyebut politik dengan zoon politikon, yang kemudian terus berkembang menjadi politis, artinya warga negara, politea, yang artinya hal-hal yang berhubungan dengan negara, politika, yang artinya pemerintahan negara, lalu terakhir berubah menjadi politikos, yang artinya kewarganegaraan. Dalam KBBI, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintahan atau dasar pemerintahan. Ataupun politik adalah segala urusan dan tindakan yang berarti kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, di mana kedua negara tersebut bekerja sama dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan kebudayaan. Masih dalam buku yang sama, Ibu Dr. Haji Alfi Purwanti Alwi menyebutkan ada 5 perilaku politik, yakni radikal, liberal, konservatif, moderat, dan status quo. Nah, jika kalian membutuhkan buku yang membahas tentang pemasaran politik, jawabannya ada di buku ini. Di dalamnya dijelaskan secara lengkap tentang pemasaran politik atau political marketing, mulai dari pengertian, sejarah, konsep, aktivitas pemasaran di dunia politik, unsur-unsur hingga faktor-faktor pemasaran politik yang terjadi. Cocok banget untuk kalian para mahasiswa, akademisi, pengajar, ataupun hanya sekedar ingin mengetahui soal pemasaran politik. Dijamin seru dan kalian akan tahu dan ngerti soal perpolitikan yang tadinya nggak tahu sama sekali dan sekarang jadi tahu. Ayo segera pesan bukunya hanya di website Manggu Store atau temukan Manggu Store di e-commerce kesayangan kamu. Nah, adapun uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dalam transaksi ekonomi untuk memperoleh barang, jasa, atau melunasi suatu kewajiban. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung dan penyimpan nilai yang digunakan dalam aktivitas ekonomi. Albert Gaillard Hart menyatakan bahwa uang adalah kekayaan yang dimiliki untuk melunasi hutang. Sedangkan menurut A.J. Vigo, yang menyatakan bahwa uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang umum digunakan sebagai alat tukar.
Politik uang atau money politics adalah praktik pemberian atau janji memberikan uang atau materi lainnya kepada seseorang untuk mempengaruhi perilaku politiknya, terutama dalam konteks pemilihan umum. Tujuannya adalah agar penerima memilih atau tidak memilih kandidat tertentu sesuai dengan keinginan pemberi. Praktik ini dapat mencakup pemberian uang, barang, atau janji keuntungan tertentu. Politik uang muncul dari upaya individu atau kelompok untuk mendapatkan kekuasaan politik dengan cara yang tidak etis. Faktor-faktor penyebabnya antara lain yang pertama, budaya patronase dan klientelisme. Di beberapa masyarakat, hubungan patron-klien masih kuat, di mana pemilih mengharapkan imbalan langsung dari kandidat. Budaya patronase dan klientelisme adalah hubungan sosial dan politik yang bersifat timbal balik antara patron atau pemberi bantuan atau kekuasaan dan klien atau penerima bantuan atau dukungan, di mana patron memberikan sumber daya atau perlindungan kepada klien dengan imbalan loyalitas dan dukungan politik. Faktor yang kedua, ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik mendorong mereka menerima imbalan materi sebagai kompensasi langsung. Dan faktor yang ketiga, kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit membuat masyarakat rentan terhadap tawaran materi dari kandidat. Tujuan utama dari politik uang adalah untuk memanipulasi hasil pemilihan demi kepentingan pihak tertentu. Fungsi dari praktik money politik ini meliputi yang pertama, memenangkan pemilihan. Dengan memberikan imbalan materi, kandidat berharap mendapatkan suara lebih banyak. Yang kedua, memperkuat jaringan politik. Politik yang digunakan untuk membangun dan mempertahankan jaringan pendukung melalui imbalan materi. Dan yang ketiga, mengamankan kepentingan ekonomi. Pihak yang berinvestasi dalam politik uang seringkali berharap mendapatkan keuntungan ekonomi setelah kandidat yang didukungnya terpilih. Politik uang sering terjadi menjelang hari pemilihan, di mana kandidat atau tim suksesnya memberikan uang atau barang kepada pemilih. Praktik ini dapat berupa pembelian suara langsung, memberikan uang tunai kepada pemilih untuk memilih kandidat tertentu. Kemudian ada yang berupa pemberian barang atau jasa, yaitu menyediakan barang seperti sembako atau layanan gratis dengan harapan mendapatkan dukungan suara. Dan yang terakhir dapat berupa janji imbalan di masa depan, di mana para kandidat menjanjikan pekerjaan atau keuntungan lain setelah kandidat terpilih nantinya. Di Indonesia, praktik politik uang ini dilarang dan diatur dalam berbagai undang-undang. Nah, berikut ini adalah beberapa peraturan yang mengatur dan melarang praktik politik uang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di dalam pasal 280 ayat 1, melarang peserta pemilu, tim kampanye, dan pihak lainnya yang terlibat dalam pemilu untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih. Selanjutnya, pada pasal 515 menyatakan bahwa pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 36 juta rupiah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota. Di mana pada pasal 73 calon kepala daerah yang terbukti melakukan politik uang bisa diganjar pembatalan sebagai peserta pemilu oleh KPU. Dan penerima serta pemberi politik uang bisa dikenai sanksi pidana 36 sampai 72 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah. Yang ketiga, ada peraturan KPU atau PKPU dan peraturan Bawaslu. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu mengeluarkan regulasi teknis yang diantaranya ada PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu.
yang dimana di dalamnya terdapat poin melarang politik uang dalam semua tahapan kampanye. Ada juga PKPU nomor 10 tahun 2020 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pilkada, di mana mengatur sanksi bagi kandidat yang terbukti melakukan politik uang. Selanjutnya ada Perbawaslu nomor 8 tahun 2022 yang menjelaskan mekanisme penindakan terhadap pelanggaran politik uang dalam pemilu dan pilkada. Dan yang keempat ada KUHP, di mana di dalamnya terdapat pada pasal 149 KUHP yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memberikan uang atau hadiah agar seseorang tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih kandidat tertentu dapat dihukum penjara maksimal 9 bulan atau denda. Dan selanjutnya pada pasal 551 KUHP yang mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran terkait pemilu, termasuk politik uang. Nah, politik uang ini memiliki dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat dan negara Indonesia. Yang diantaranya yang pertama merusak integritas demokrasi. Pemilihan tidak lagi mencerminkan kehendak bebas rakyat, melainkan dipengaruhi oleh imbalan materi. Yang kedua mendorong korupsi. Kandidat yang terpilih melalui politik uang cenderung melakukan korupsi untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Dan yang terakhir, melemahkan kepercayaan publik. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap proses politik dan institusi demokrasi. Regulasi di Indonesia cukup jelas ya dalam melarang dan memberikan sanksi bagi pelaku politik uang. Namun, efektivitasnya tergantung pada penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan peran aktif Bawaslu serta aparat hukum dalam memberantas praktik ini. Untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, kita semua harus peduli dan memahami politik. Jangan biarkan politik uang mempengaruhi dan merusak demokrasi dan masa depan bangsa kita. Pilihlah pemimpin berdasarkan integritas dan visi, bukan cerdas dan berani menolak politik uang. Dengan menjadi pemilih yang cerdas dan berani menolak politik uang, kita turut menjaga keadilan, transparansi, dan kemajuan negara. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang bersih dari korupsi dan penuh harapan. Gimana menurut kalian soal permasalahan ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Manggu agar kita bisa berdiskusi bersama. Oh iya, satu lagi, jangan lupa juga buat kalian untuk segera CO bukunya ya, karena ini keren banget. Dan itu dia video kita pada sesi kali ini. Semoga kalian selalu sehat walafiat, dan jangan lupa untuk keluarkan pendapat-pendapat kritis kalian di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.